proses pemulihan lancar, Milan belum bisa mainkan Tomori saat lawan Inter. Bek tengah AC Milan Fikayo Tomori diperkirakan tidak akan bisa dimainkan dalam derby melawan Inter akhir pekan ini, meskipun proses pemulihannya berlangsung dengan baik. Menurut pemberitaan terkini dari Milan News, Tomori telah menjalani terapi spesifik dan tetap beraktivitas meskipun diberi jatah waktu berlibur Minggu 30 Januari kemarin. Sang pemain tengah berjuang dengan upaya terbaiknya agar bisa pulih dari cedera sesegera mungkin. Namun peluangnya kembali membela Rossoneri pada derby della Madonnina kontra Nerazzurri masih sulit diwujudkan. Pemain internasional Inggris tersebut menjalani operasi minor pada lututnya setelah mengalami masalah meniskal dalam kemenangan Coppa Italia Milan atas Genoa awal Januari lalu, dengan proses pemulihan diperkirakan bakal memakan waktu selama 30 hari. Zlatan Ibrahimovic, Andy Rebic, dan Simon Kjær juga hadir di Milanello pada hari tersebut untuk melakukan sesi latihan mereka sendiri, sedangkan anggota skuad Rossoneri yang lain berlatih keesokan harinya guna melanjutkan persiapan mereka menghadapi pertandingan krusial melawan Inter. Sebelumnya, banyak yang berspekulasi mantan bintang Chelsea tersebut bisa pulih lebih cepat dari perkiraan, dan beberapa fans pun berharap ia bisa dimainkan menghadapi Nerazzurri. Mengingat kecil kemungkinan Tomori bakal pulih pekan ini, Milan kemungkinan akan menurunkan duet Alessio Romagnoli dan Pierre Calulu di posisi bek tengah dalam laga nanti. Meskipun ada peluang, Matteo Gabbia bakal dipercaya menggantikan bek 24 tahun tersebut. Terungkap, ini alasan AC Milan sengaja loyo di bursa transfer Januari, Selasa 1 Februari 2022. Raksasa Liga Italia AC Milan sengaja loyo dalam bursa transfer paruh musim ini. Usut punya usut, ternyata Rossoneri ingin menyimpan anggaran untuk jor-joran musim depan. Ketimbang para kompetitornya, AC Milan memang tergolong tim loyo dalam Mercato Januari ini. Bandingkan saja dengan Juventus dan Inter Milan yang tampil kesetanan. Dalam tempo kilat, Nerazzurri dan Bianconeri sama-sama sukses menggait incarannya pada detik-detik penutupan bursa transfer. Inter Milan sendiri sukses mengamankan tanda tangan Robin Gosens dan Philippe Caicedo. Juventus lebih gila lagi, sialnya tua dengan cekatan membajak dua komoditas panas, yakni Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria yang jadi incaran para klub mapan Eropa. Sementara hingga detik ini, Rossoneri baru mendatangkan Marco Lazzetti. Padahal, tim merah hitam ditinggal Simon Kjær dan Fikayo Tomori yang di-backup cedera. Belum lagi Pietro Pellegrini yang hengkang ke Torino. Setelah ditelisik, AC Milan ternyata sengaja pasif dalam bursa transfer paruh musim. Pasalnya menurut jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio, Rossoneri ingin jor-joran musim depan. Gianluca Di Marzio membocorkan jika nama pertama yang bakal diangkut manajemen AC Milan di bawah komando Maldini adalah Renato Sanchez. Bukan tanpa sebab, Rossoneri tampaknya sudah siap untuk pisah jalan dengan Frank Kessie, dan Renato Sanchez pun dibidik untuk menambal kepergian Kessie. Milan bakal segera umumkan perpanjangan kontrak Matteo Gabbia. AC Milan dikabarkan akan mengumumkan perpanjangan kontrak bek tengah muda mereka Matteo Gabbia dalam waktu dekat ini, meskipun tak banyak diperbincangkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere dello Sport, pembaharuan kontrak Gabbia akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, dengan sang pemain bakal memperpanjang kerjasamanya dengan klub hingga 2026. Manajemen raksasa Serie A tersebut telah memutuskan memberikan hadiah kepadanya lantaran selalu siap diandalkan pada momen-momen sulit yang dialami tim. Pemain internasional U21 Italia tersebut hanya akan mengantongi gaji sekitar 1 juta euro atau 16 miliar rupiah net per musim sebagai bagian dari kerjasama barunya dengan klub setelah dipercaya memegang posisi bek tengah Milan. Dalam beberapa pekan terakhir, menyusul krisis yang dialami klub di posisi tersebut,
saat ia berduet dengan Pierre Kalulu. Lantaran kala itu Simon Kerr, Alessio Romagnoli, dan Fikayo Tomori tidak bisa dimainkan akibat masalah cedera dan COVID-19. Langkah tersebut juga menjadi tanda bahwa Rossoneri memandang bek 22 tahun tersebut sebagai bagian dari skuad masa depan mereka, yang sekaligus mengakhiri rumor penjualan demi mendapatkan keuntungan modal setidaknya dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, memang sempat beredar kabar mengenai masa depan Gabbia bersama Milan dengan rival Serie A klub Sampdoria. Diketahui tertarik meminangnya pada bursa transfer Januari kemarin, meskipun pada akhirnya tidak ada transaksi apapun yang terwujud. Sandro Tonali dihargai setara gelandang terbaik di dunia. Gelandang muda AC Milan Sandro Tonali disinyalir bakal menjadi salah satu pemain tengah dengan harga transfer besar setara gelandang terbaik di dunia. Semenjak datang di San Siro pada 2020, Sandro Tonali memang digadang-gadang akan menjadi salah satu pemain tengah yang moncer di Liga Italia. Tonali yang berhasrat ingin membela AC Milan karena sudah menjadi impiannya, akhirnya rela untuk menurunkan gaji demi bisa dipermanenkan oleh Rossoneri. Pada Juni 2021, Tonali resmi dipermanenkan AC Milan dari Brescia dan dikontrak 5 tahun. Punggung pemain timnas Italia itu mendapat beban berat untuk bisa tampil sesuai harapan. Karena tekad besar dan keinginan yang kuat, Tonali bisa tampil bersinar di musim 2021-22. Bahkan menurut Direktur AC Milan Paolo Maldini, ia adalah pemain yang paling berkembang dengan pesat. Posisi yang sudah menjadi langganan Frank Kessie dan Ismail Bennacer kini digeser oleh Sandro Tonali. Kini dilansir dari Milan News, agen Sandro Tonali Giuseppe Rizzo menyatakan bahwa kliennya sudah bertransformasi menjadi gelandang kelas dunia hanya dalam waktu singkat. Giuseppe Rizzo juga menyebut bahwa harga pasar Tonali bakalan melejit setara dengan gelandang-gelandang terbaik di dunia. Saya tidak berpikir Milan akan menetapkan harga, tetapi dia bernilai sama seperti gelandang paling penting di dunia, jadi untuk saat ini dia sangat berharga, kata Giuseppe Rizzo. Melihat performa Sandro Tonali yang kian menanjak, AC Milan sudah merasa bahwa gaji yang dibayarkan belum pantas untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Dilansir dari Tuttosport, proposal kenaikan gaji dan kontrak baru dipersiapkan oleh AC Milan untuk Sandro Tonali, walaupun ia masih punya 4 tahun lagi di San Siro. Masih dari sumber yang sama, AC Milan sudah menemui BP Rizzo selaku agen dari Tonali. Walau begitu, ada niatan untuk buru-buru mencapai kata sepakat, mengingat kontrak sebelumnya pun baru ditandatangani pada Juli 2021 lalu. Namun yang pasti adalah Tonali akan menjadi aset besar bagi klub Liga Italia AC Milan, dan mereka akan berusaha untuk tetap mempertahankannya dengan jangka waktu yang lama.